Kita akan membahas soal ulangan harian eksponen nomor 19. Soal ini termasuk salah satu yang mudah. Perbedaannya hanya pada ketika kita nanti memfaktorkannya ya. Oke, di sini kita tulis dulu soalnya. Itu 3 berpangkat 5 dikurang X kuadrat lebih besar dari 3 berpangkat 7 X dikurang 3. Nah, yang ini sudah sama bilangan pokoknya ya, tanpa kita harus melakukan hal-hal yang lain ya. Karena sudah langsung sama, langsung coret saja. Kemudian kita turunkan pangkatnya, sehingga menjadi 5 dikurang X kuadrat lebih besar dari 7X dikurang 3. Kemudian yang ini, kita harus pindahkan seluruhnya ke sebelah kanan ya. Sehingga di sini, di sini sehingga X kuadrat ditambah 7X, kemudian sini negatif 8. Kemudian, setelah itu kita ubah seluruhnya ke sebelah kiri. Bukan dipindahkan ya, tapi kita ubah. Yaitu X kuadrat ditambah 7X dikurang 8, tandanya jadi berbalik. Seperti ini. Gitu ya. Kemudian yang ini kita faktorkan ya. Sehingga di sini X dikurang, ini tentunya 8 dengan 1 ya. Tapi kita buat dulu semuanya negatif gitu. Nah, sekarang kita buat positif negatifnya di mana? Karena ini positif, itu berarti tanda atau angka yang paling besar itu tandanya adalah juga positif. Lainnya adalah negatif. Nah, di sini sudah pas ya. Sehingga nilainya di sini adalah negatif 8 dan juga 1 gitu ya. Berarti kalau kita membuat himpunan penyelesaiannya adalah, karena ini tandanya lebih kecil ya. Tandanya lebih kecil. Ini tandanya itu lebih kecil, berarti yang ini kita buat tandanya seperti ini. Nah, gini ya. Gini. Berarti di sini itu X lebih kecil. Kemudian angka yang paling kecil itu berada di sebelah kiri, sedangkan yang paling besar di sebelah kanan. Inilah yang menjadi himpunannya ya, di mana X adalah bilangan real. Ya. Kemudian kita membahas nomor 20. Nomor 20 ini kita tulis dulu soalnya ya. Ini 3 berpangkat X ditambah 1 ditambah 1 per 3 berpangkat X dikurang 2 kurang dari 12. Kemudian yang ini kita pisahkan ya angka-angkanya yang bukan variabel X ya. Berarti di sini 3 berpangkat 1 dikali 3 berpangkat X ditambah, ini kita taruh ke atas, sehingga 3 pangkat 2 di sini ya, per 3 berpangkat X dikurang 12, kita pindahkan ke sebelah kiri jadi negatif 12 gitu ya. Lebih kecil dari 0 gitu. Oke. Yang ini telah dapat kita misalkan ya, yang ini itu menjadi P, itu kan, yang ini itu menjadi P gitu. Oke, sekarang kita pemisalannya kita masukkan ya. Sehingga di sini 3P ditambah 3 pangkat 2 itu 9 ya. Berarti 9 per P dikurang 12 kurang dari 0. Nah, gini ya. Kemudian yang ini kita kalikan saja ya. Kita kalikan seluruhnya yaitu kali P. Sehingga tidak ada lagi pembaginya ya. Sehingga di sini kita kalikan berarti 3P kuadrat. Ini kita dahulukan dulu yang negatif 12 ya. Berarti negatif 12 kali P adalah negatif 12P. Kemudian yang 9 per P-nya kita kalikan belakangan. Sehingga P per P habis. Sehingga tinggallah yang 9 saja gitu. Kurang dari 0. Nah, yang ini kita faktorkan ya. Kita faktorkan seperti ini. Kira-kira ini dapat kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu ini supaya dia bilangannya itu menjadi lebih kecil ya. Kita bagi 3 ya.
Kemudian ini setelah kita bagi 3 berarti sini adalah tinggal P kuadrat dikurang bagi 3 berarti 4. Bagi 9 bagi 3 adalah 3 ya gitu. Oke, seperti ini ya. Nah, ini sudah dapat kita faktorkan ya. Kita faktorkan itu P dengan 1 dan juga P dengan negatif 3 gitu ya. Nah, ini sudah benar ya. Berarti ini setelah kita faktorkan dapatlah nilainya itu di sini ada 1 gitu ya. Di sini ada 3 gitu. Nah, kemudian karena ini tandanya juga kecil, berarti itu penyelesaiannya seperti ini ya. Gitu. Gini ya. Kemudian angka yang paling kecil berada di sebelah kiri, yang paling besar di sebelah kanan. Kemudian yang ini kita kembalikan lagi pemisalannya ya. Kita kembalikan lagi pemisalannya, yaitu di sini tadi 2 pangkat ya, atau 3 pangkat. 3 pangkat ya. 3 berpangkat X dengan di sini 3. Nah, yang ini berarti sudah dapat kita kembalikan pangkat apanya, pemisalannya. Di sini karena 3 seluruhnya ya, berarti sini 3 pangkat 0 ya. Berarti sini 3 pangkat X, di sini 3 pangkat 1 gitu. Nah, di sini sudah kita bisa coret karena sudah sama bilangan pokoknya ya. Kemudian di sini kita turunkan pangkatnya sehingga menjadi 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1. Berarti bilangannya adalah bilangan pecahan ya, di antara 0 dan 1 gitu. Nah, inilah yang menjadi himpunannya ya. Inilah menjadi himpunannya, di mana X adalah bilangan real. Nah, inilah jawabannya. Kita masuk ke nomor 21 ya. 21. Kita tulis dulu soalnya ya. 2 berpangkat X kurang 2 berpangkat X per 2 ditambah 2 kurang sama dengan 32. Kalau kita perhatikan di sini pangkatnya itu ada yang setengah dan di sini 1X gitu ya. Nah, berarti kita menyesuaikan dengan pangkat yang terkecil gitu ya. Nah, di sini kalau kita sesuaikan, di sini kan X ya. Berarti di sini kita taruh aja sini X per 2 gitu kan. Jadi supaya sama dengan yang satunya lagi. Tapi kan kalau X per 2, supaya dia tetap X, kan kita kali 2 gitu ya. Nah, berarti di sini supaya, jadi kita samakan dengan yang ada di sini nih ya. Dengan yang ada di sini ya. Berarti di sini 2 berpangkat, di sini X per 2, di sini kita buat di sini 2 di sini gitu. Nah, dikurang, di sini 2-nya kita pisahkan gitu ya. Kemudian di sini 2 berpangkat X per 2. Dikurang 32 kurang sama dengan 0. Nah, beginilah ya. Sudah terbentuk itu eksponen yang bentuk kuadrat gitu. Di sini kita taruh P, di sini kita taruh P gitu ya. Sehingga di sini kita masukkanlah P-nya menjadi P kuadrat dikurang 2 pangkat 2 itu 4. P dikurang 32. Ini ya. Nah, inilah dia ya. Nah, jadi faktornya itu berapa kira-kira untuk di sini? Ini ya. Nah, di sini 32, kalau kita hubungkan dengan angka-angka itu, 32 itu kira-kira kali berapa ya? 32 itu sama dengan 16 dikali 2 ya gitu ya. Bisa juga dengan 8 dikali 4 gitu. Jadi di antara dua ini yang mana gitu ya. Ya tentunya 8 dengan 4 ya. Di sini berarti 4, di sini 8. Gitu ya. Nah, di sini kita lihat dulu apakah ada di sini tambah. Nah, seperti semula yang telah jelaskan soal-soal yang sebelumnya, di sini kan itu negatif ya. Berarti angka yang paling besar itu juga negatif gitu. Berarti yang ini kan yang paling besar ya. Nah, berarti ini negatif gitu kan. Nah, berarti yang satunya lagi yang jadi positif. Di sini dia positif ya. Oke, begitu dia ya. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai P-nya ya. Tetapi karena ini pemisalan yang berpangkat X, berarti yang ini tidak memenuhi gitu. Yang ini tidak memenuhi. Gitu.
Nah, yang jawabannya adalah yang ini jadinya. Nah, 8 ini yang menjadi penyelesaiannya. Sehingga kita masukkan saja P kurang sama dengan 8. Nah, kita kembalikan lagi pemisalannya. Itu tadi 2 berpangkat X per 2 ya. Sini 2 berpangkat X per 2 kurang dari sama dengan 8 gitu ya. Nah, ini kita buat menjadi bilangan berpangkat angka 8-nya ya. Ini X per 2, di sini 2 berpangkat 3. Nah, di sini dapat kita coret ya. 2-nya atau bilangan pokoknya. Sehingga turunlah pangkatnya menjadi X per 2. Di sini kurang sama dengan 3. Berarti kita kalikan penyebut yang di depan ini. Itu X. Jadinya ini ke sini. Kita kali jadinya ya. Kita kali. Sehingga menjadi 6 ya. Kecil di sini 6. Jadi inilah yang menjadi himpunan penyelesaiannya. Itu X kurang dari sama dengan 6. Nah, beginilah penyelesaian soal yang seperti ini. Gitu ya. Ini sudah kita dapatkan ya. Masuk ke nomor 22 ya. 22 ini adalah pertama-tama kita tentukan dulu titiknya ya. Titiknya di sini. Nah, di sini titiknya ada ya. Kemudian dia di sini ada. Kemudian di sini juga ya. Nah, kita buat ini titik 1 gitu, titik 1. Kemudian di sini titik yang kedua gitu ya. Di sini yang ketiga gitu ya. Di sini yang ketiga. Titik yang pertama ini kita masukkan yaitu 0,1 gitu kan. Sedangkan titik yang kedua ini adalah itu 1,-1, sedangkan titik yang ketiga ini adalah 2,-2 gitu ya. Jadi inilah yang menjadi patokan kita dalam menjawab soal. Kemudian kita perhatikan itu pilihan gandanya ya, karena kita memang tidak bisa lepas dari pilihan gandanya. Nah, kita ambil di sini ya. Jadi kita ambil dulu pilihan gandanya nih. Nah, ini kita ambil. Kemudian kita analisis dulu pilihan gandanya gitu. Nah, di sini kita taruh ya. Di sini. Kemudian ini kita menjawabnya ini kalau kita buat dia bentuk pemisalan, kita misalkan seperti ini maksudnya ya. Katakanlah ini fx, di sini a pangkat x ditambah b, kemudian ditambah c. Ini akan proses penyelesaiannya itu agak lebih panjang nantinya, panjang gitu ya, lebih lama. Jadi alangkah baiknya kita menjawab soal ini dengan memasukkan langsung ke setiap option ini angka-angkanya gitu. Karena nantinya pasti lebih panjang, jauh lebih panjang dan juga agak lebih susah gitu. Jadi lebih bagus kita masukkan saja langsung titiknya ini ke setiap optionnya gitu. Oke, kita mulai dari T1 ya. T1 itu 0,1 gitu ya. Jadi kita tandai dulu yang ini sekarang kita akan masukkan gitu ya. Oke, yang ini ya. Yang ini kita masukkan dulu, berarti ini ada setengah gitu. Karena ini X-nya 0, berarti di sini 0 dikurang 2 dikurang 3 gitu ya. Sama dengan di sini. Di sini jadi 4 ya. Setengah pangkat negatif berarti itu jadi 4. 4 dikurang 3 berarti ini sama dengan 1. Oke. Yang ini sudah benar ya. Yang ini sudah benar. Sekarang dia titik yang kedua ya, yaitu 1,-1 gitu ya. Nah, sekarang titik yang kedua kita masukkan dengan persamaan yang sama, dengan fungsi yang sama, itu setengah berpangkat di sini 1 ya, dikurang 2 dikurang 3 gitu. Nah, hasilnya itu harus nanti juga negatif 1 ya gitu. Jadi di sini kalau kita taruh di sini itu akan jadi seperti ini juga gitu. Nah, di sini dia harus 1 gitu. Gitu. Nah, ya. Jadi di sini kita jawab di sini menjadi setengah berpangkat negatif 1 dikurang 3 sama dengan negatif 1 gitu. Nah, kemudian yang ini itu ini kan setengah berpangkat negatif itu jadi 2. Berarti 2 dikurang 3 sama dengan negatif 1. Nah, ini benar ya. Benar itu. Kemudian kita tes lagi
karena kedua-duanya sudah benar, kita tes lagi dengan titik yang ketiga supaya lebih pasti gitu ya. Oke, titik yang ketiga kita taruh di sini 2,-2 ya. Untuk persamaan yang pertama juga. Jadi ini setengah berpangkat, ini X-nya kan 2, berarti 2 dikurang 2 ya. Kurang 3 di sini, ini harus jawabannya adalah -2 gitu. Ya. Berarti di sini setengah berpangkat 0 dikurang 3 sama dengan -2. Berarti sini 1 dikurang 3 sama dengan -2. Nah, ini juga sudah benar ya. Nah, benar. Kebetulan saja dia yang pertama ya. Sehingga jawabannya itu pastilah option yang pertama gitu. Kebetulan saja dia yang pertama di tertulis di situ ya. Sehingga kita tidak lanjut lagi ke option 2, 3 sampai ke 7 gitu. Nah, begitu ya. Tapi kalau kita belum mendapatkan, maka harus kita ulangi lagi gitu ya. Nah, dan waktu nanti kalau memang kita masih ada waktu, kita menggunakan yang pemisalan ini ya. Tapi emang ini panjang sekali cara menjawabnya ya. Panjang. Gitu ya. Oke, dan kali kalau memang ada waktu, nanti Bapak buat bagaimana cara penyelesaiannya ya. Kalau ada waktu. Oke, ini dia cara menjawabnya ya. Jadi jawabannya adalah yang option 1. Masuk soal nomor 23 ya. 23 ini lebih enak ya daripada yang soal yang tadi ya. Nah, ini kita langsung aja buat titik-titiknya ya. Kita masukkan sedia saat X sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0. Maka untuk yang ini ya, -2 pangkat 1 dikurang X tambah 2 ini berapa gitu. Maka di sini F0-nya adalah -2 berpangkat 1 dikurang 0 tambah 2. Maka di sini Y sama dengan, di sini berarti -2 ya, tambah 2, berarti Y sama dengan 0. Sehingga titik satunya adalah 0,0. Kemudian kita masukkan lagi X sama dengan 1 gitu. 1 ya. Kita masukkan di sini, berarti Y sama dengan -2 pangkat 1 dikurang 1 ditambah 2. Y sama dengan di sini negatif, ini kan 2 pangkat 0 ya. 2 pangkat 0 tambah 2, berarti di sini jadi -1 tambah 2. Y sama dengan 1. Berarti titiknya di sini, titik yang kedua, kita angkat titik yang kedua ya. Yang kedua ini adalah dia 1,1 gitu. Ya. Kemudian kita masukkan lagi T yang ketiga, kita buat dulu sampai 3 ya. Gitu. T yang sampai ke 3 aja gitu ya. X sama dengan 2, masukkan di sini. Y sama dengan -2. 1 dikurang 2 ditambah 2 ya. Y sama dengan -2 berangkat 1 tambah 2. Y sama dengan, di sini negatif setengah ya. Tambah 2. Maka di sini Y sama dengan, ini 1,5 ya. 1,5. Berarti sini titik yang kedua adalah, titik yang ketiga adalah 2,1,5. Nah, kalau kita perhatikan di sini tentu ada yang negatif ya. Ada yang negatif. Maka kita ambil dulu untuk X-nya yang negatif gitu. Tapi alangkah baiknya tadi 2 yang positif, 2 yang negatif gitu. Supaya lebih enak ya. Harusnya gitu tadi kita buat ya. Oke, kita ambil lagi dulu X-nya sama dengan 1 ya. X sama dengan negatif 1 ya gitu. X sama dengan negatif 1 supaya lebih ada di positif, ada yang di negatif itu. Maka di sini Y sama dengan negatif 2 pangkat 1 dikurang negatif 1 tambah 2 gitu. Y sama dengan di sini negatif 2, di sini 2 ya gitu. Berarti Y sama dengan di sini negatif 4 tambah 2. Berarti Y sama dengan 2, negatif 2 ya. Sehingga titik yang ke tadi 3 ya, berarti 4 di sini ya. Itu negatif 1, negatif 2. Nah, satu lagi ya. Satu lagi kita buat itu X sama dengan negatif 2 gitu. Nah, gitu ya. Y sama dengan di sini negatif 2 berpangkat 1 dikurang negatif 2 tambah 2. Berarti tentu di sini sepertinya berapa nih ya? Negatif 2, di sini 3 tambah 2. Di sini negatif 6 ya. Y sama dengan negatif 8 ditambah 2, berarti Y sama dengan negatif 6. Berarti titik yang keempat,
ke 5 ya. Sini negatif 2, negatif 6 gitu. Nah, sekarang kita buatlah titik-titiknya dulu ya. Supaya kita tahu nih titik-titiknya itu kita taruh di sini dulu ya. Kita taruh di sini. Kita mulai dari titik yang pertama ya. Titik pertama itu 0,0 ya. Nah, itu oke 0,0 ya. Titik yang kedua 1,1 ya. Titik kedua 1,1, anggaplah di sini 1, 2, 1 ya. 2. Atau sini. Ini ya. Kemudian titik yang ketiga itu 2,5. Berarti di sini D-nya 1,5 ya. Di sini dia katakan 1,5 ya. Nah, di sini 1, di sini 2 ya, di sini 1, di sini 2 gitu kan. Nah, di sinilah dia ya, kita anggap di sini. Kemudian sudah ada sampai titik yang ketiga di sini ya. Sekarang kita masukkan ke titik yang pertama ya. Yang keempat itu negatif 1 ya. Di sini negatif 1, negatif 2. Di sini ada sampai negatif 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini negatif 6 ya. Negatif 6. Oke. Berarti sini negatif 1 dengan negatif 2 ya. Negatif 1. Sini ada negatif 2 ya. 1. Terbalik ini. Sini dulu negatif 1-nya ya. Sini negatif 1. Sini 1. Kemudian negatif 2 ya gitu. Kalau gambar manual ini agak susah ya. Sini negatif 1 ya. Ini negatif 1 ya, gitu. Sini negatif 2 ya. Oke, berarti dia di sini ya. Kemudian negatif 2 dengan 6 ya. Berarti di sini dia negatif 2 ya. 2 dengan 6. Nah, di sini dia. Jadi sehingga kita tarik garisnya menjadi seperti ini. Nah, gini dia. Nah, berarti kita ambil titik-titiknya saja di sini. Jadi kalau kita ambil di sini kira-kira yang sama dengan itu, yang satu, berarti dia bentuknya pastilah yang seperti ini, gitu ya. Dia tepat di 0 di sini ya, tepat dia di 0. Itu, jadi kita tarik yang tepat di 0 dulu. Ini enggak tepat di 0 ya. Ini tepat di 0. Tidak, ini tidak, ini tidak, ini tidak. Berarti jawabannya adalah yang ini. Opsi yang kedua gitu ya. Opsi yang kedua ya. Tapi jawabannya adalah opsi yang kedua. Tuh. Jadi kalau kita ambil ini adalah opsi yang kedua. Jadi kalau kita besarin ini, tuh jawabannya adalah opsi yang kedua gitu. Nah, yang inilah yang menjadi jawabannya ya. Opsi yang kedua ini. Nah, jadi kita pindahin dulu nih menjadi di sini. Nah, ini dia ya. Jadi kalau kita ambil itu tepat 0 dengan 0 ya, 0 dengan 0 gitu. Kemudian 1 dengan 1 gitu ya. Kemudian 2 dengan setengah. Nah, ini tepat nih ya. Kemudian 2 dengan negatif 6. Nah, kan pas ini ya. Pas. Kemudian negatif 1 dengan 2 tepat ini. Nah, berarti ini sudah benar ya. Ini benar. Oke, option 2 ya. Nah, begitu cara menjawab soal ini ya. Masuk ke nomor 24. Ke nomor 24 ya. Nah, di sini kita sederhanakan dulu yang ini ya. 3 berpangkat 3x sama dengan 1 per akar 3 dikurang 2. Ini kita sederhanakan dulu supaya dia jangan terdapat di bawahnya atau penyebutnya itu akar-akar gitu ya. Sehingga kalau kita selesaikan ini dulu, berarti 3 pangkat 3x sama dengan gitu ya. Nah, ini kita ubah menjadi ke atas negatifnya ya. Sehingga menjadi 2 dikurang akar 3 gitu ya. Kemudian ini sama dengan ini negatif 1 per 2 dikurang akar 3. Ini kita kali dengan 2 ditambah akar 3 gitu. 2 tambah akar 3. Sehingga menjadi negatif 2 negatif akar 3 per 2 kali 2
Kalau sudah seperti ini ya, berarti ini 2 kali 2 itu 4 ya. Kurang, kemudian di sini akar 3 kali akar 3 ya, karena sama berarti 3 di sini. Itu ya. Sehingga nilainya 3 pangkat 3x sama dengan, karena ini kan 1, berarti ini negatif 2 dikurang akar 3 lah jawabannya ya. Untuk yang penyederhanaan ini ya, bukan jawabannya langsung di sini ya gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke pertanyaannya yang ditanyakan di sini ya. Nah, ini. Oke. Masuk di sini. Nah, di sini kita masuk ke sininya, yaitu 3 pangkat 5x dikurang 3 pangkat 2x per 3 pangkat 5x tambah 3 pangkat 2x sama dengan. Ini sudah ada pembahasan soal ini persis ya. Memang bukan di kuis, tetapi di soal-soal yang telah Bapak jelasin di materi-materi ya. Itu sudah dijelasin di situ. Persis sekali. Nah, ini kita buat menjadi seperti ini. 3 pangkat 5x dikurang 3. Nah, ini bukan di situ. Dikurang 3 pangkat 2x per 3 pangkat 5x ditambah 3 pangkat 2x. Itu kita kali di sini. Nah, kita kali di sini, kita boleh yang katakanlah 3 pangkat x gitu. 3 pangkat x gitu ya. Sama dengan 3 pangkat ini jadinya 6x ya. 6x. Kemudian ini 3 pangkat 3x gitu. Per 3 pangkat 6x ditambah 3 pangkat 3x gitu. Sehingga ini dapat kita buat lagi menjadi seperti ini. 3 pangkat 3x sini menjadi 2 di sini kan. Kurang 3 pangkat 3x gitu. Kemudian bawahnya lagi juga hal yang sama. 3 pangkat 3x, di sini 2, di sini 3 pangkat 3x. Sama dengan. Nah, kita masukkanlah ini. Masukkan yang ini ya, yang ini nih. Itu berarti negatif 2 negatif akar 3 ya. Negatif 2 dikurang negatif akar 3, di sini kuadrat dikurang ya. 2 dikurang negatif akar 3 per ini negatif 2 dikurang akar 3 kuadrat dikurang. Nah, di sini tambah ya. Tambah di sini tambah ini ya. Ini negatif 2 dikurang akar 3. Tuh. Sama dengan ini berarti 4 ditambah 3 ya. Ya, jadi yang negatif 2 ini kita kuadratin. Ya. Kemudian yang negatif akar 3-nya kita kuadratin gitu. Kemudian dikurang. Jadi karena sama-sama negatif jadi tambah gitu ya. Berarti ini 2 dikali kita taruh dulu warnanya yang lain ya. 2 dikali negatif 2 dikali negatif akar 3 itu berarti kan 4 tambah 4, ini kok jadi beda ya. Ditambah itu 4 akar 3 gitu. Ini ditambah 2 ditambah akar 3 gitu ya. Nah, sekarang kita yang di bawahnya juga sama dong ini. Berarti sini 4 ditambah 3 ditambah 4 akar 3. Yang ini yang sekarang yang beda, itu dikurang 2 dikurang akar 3 gitu ya. Ini sama dengan di sini 7 berarti sini 9 ditambah 5 akar 3 per ya. Di sini 7 dikurang 2 berarti 5 di sini ya. Sini berarti 3 akar 3. Nah, ini. Kemudian kita kalikan lagi ya supaya hilang di bawahnya ya. Ini kita balikkan saja ya. Ini kita balikkan saja. Kita balikkan dulu ya. Jadi ada trik dalam menjawab soal ini ya, juga ada ya. Ini kan kalau 5 ini kan kita kuadratin kan itu kan 25 ya. Sedangkan yang ini kalau kita kuadratkan itu kan 27. Berarti 27 itu kan lebih besar daripada 25. Berarti kita balikkan saja ya. Nah, di sini. 25, oke yang ini ya. Warna hitam ya, oke. 9 ditambah 5 akar 3, kita balikkan ini. Dengan menjadi seperti ini. 3 akar 3 ditambah 5.
Sini kita kalikan dengan yang ini. 3 akar 3 dikurang 5, 3 akar 3 dikurang 5 gitu ya. Nah, itu kita lakukan seperti itu. Itu berarti di sini sama dengan ya. Ini kita kalikan aja ya. Berarti ini 81 akar 3 gitu dikurang 45 ya. Kemudian ditambah ini 15 dikali 3 berarti 45 ya. 45 kemudian dikurang 25 akar 3. Di sini 27 dikurang 25 gitu ya. Nah, di sini sudah kita dapatkan, di sini kan sudah ini habis ya. Habis. Sehingga tinggallah yang ini nih. Ya. 27 kali 3 81. Ini 27 ya. Ini kalau kita kalikan ini 27 ini ya. Ya, ini 27. 27 ya. Ini 20, ini 27 ya. 27 akar 3 gitu. Oke. Ya. Jadi itu 27 akar 3. Kemudian ini 45, kemudian ini 15 kali 3 45, kemudian negatif 25 akar 3. Oke, yang ini sudah pas ya. Nah, kita harus koreksi dulu sebelum nanti jadi banyak yang salah gitu. Berarti ini 27 dikurang 25 adalah 2 ya. Sini 2 akar 3 per ini 2. Berarti ini adalah akar 3 saja ya. Akar 3 saja. Kemudian ini katanya di sini adalah A akar B tambah C ya. Di sini A akar B tambah C gitu. Berarti sini tambah 0 saja gitu. Jadi kalau kita buat di sini itu A akar B ditambah C sama dengan akar di sini kalau kita sesuaikan dengan yang ada di sini berarti di sini adalah 1 akar 3 ditambah 0. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah A per B tambah C ya. A per B tambah C. A per B ditambah C. A-nya kan itu kan 1 ya. 1. B-nya 3 tambah 0. Berarti ini adalah 1 per 3. Inilah hasilnya ya. Nah, berarti jawabannya adalah 1 per 3. Oke ya, beginilah cara menjawab soal ini ya. Ini ya panjang ya. Panjang sekali ya. Oke, begitulah caranya. Dalam pembahasan soal kita untuk ulangan harian, memang di sini satu soal belum ya. Mungkin lain kali akan kita bahas ya.